Harta yang banyak itu pun tidak bisa membeli kesetiaan. Kalau uang yang banyak itu bisa membeli kesetiaan, ini gak viral ya sama siapa? Rizky bilang saja. Ternyata kesetiaan itu pun tidak bisa dibeli. 18 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW dikumpulkan para sahabat. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, wahai Bilal, kau kumpulkan para sahabat-sahabat di Masjid Nabawi Madinah. Maka Bilal memanggil semua sahabat, berkumpul semua sahabat di Masjid Nabawi Madinah. Begitu berkumpul para sahabat, berkatalah Rasulullah SAW, wahai sahabatku, hari ini aku memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk memberikan balasan kisos kepadaku. Kalau aku pernah menyakiti hatimu, maafkan aku atau kau sakiti hatiku. Kalau aku pernah memukulmu, pukullah diriku. Kalau aku punya hutang, tagihlah kepada aku hari ini. Dan detik-detik itu adalah detik-detik di saat-saat adalah hari-hari, minggu-minggu menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan ini di tengah bersedih para sahabat. Tapi di saat itu Rasulullah SAW berkata, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti dan mau membalas hari ini? Semua sahabat terdiam. Tiba-tiba ketika 3 kali Nabi mengulangi pertanyaan yang sama, ada seorang kakek-kakek yang berdiri. Dialah Ukasyah. Ukasyah ini tiba-tiba dia berdiri dan berkata, demi Allah ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulangi kata-katamu sebanyak 3 kali, maka aku tidak akan berdiri untuk mengadilimu. Ya Rasulullah, dulu engkau pernah mencambukku ketika dalam perang Badar, kendaraanku dengan kendaraanku itu berjalan sejajar. Dan saat engkau mencambuk kendaraanku agar larinya lebih kencang, di saat itu ujung cambukmu mengenai perutku. Dan hari ini aku ingin membalas itu ya Rasulullah. Itu sahabat mendengarkan apa yang disebut Syasha, semuanya marah, merah mukanya. Bagaimana mungkin wahai Ukasyah kau bisa melakukan ini di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah SAW, 18 hari sebelum wafatnya Nabi. Tapi di saat itu Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasul berkata, wahai Bilal, tolong kau ambil cambukku datang ke rumahku. Di sana ada Fatimah. Berangkat ke Bilal. Itu sepanjang jalan Bilal sudah ngomel-ngomel, tega banget Ukasyah, sahabat Nabi, tapi dia rela menyakiti Nabi. Di akhir-akhir hayatnya Nabi, kita semua sudah tahu bahwa banyak tanda-tanda isyarat yang diberikan oleh Nabi, tapi dia malah mau memukul Rasulullah SAW. Sampai di rumah ketuk pintu ada Fatimah. Kata Bilal, wahai Fatimah, tolong kau ambilkan cambuk yang ada di atas pelepah kurma tempat tidurnya Nabi. Kata Fatimah, ada apa wahai Bilal? Hari ini bukanlah hari peperangan. Hari ini bukanlah hari penegakan hukum kisos. Hari ini adalah hari haji. Kata Bilal, wahai Fatimah, hari ini Nabi memberikan kesempatan kepada sahabat untuk membalas apa yang pernah Nabi lakukan. Dan Nabi pernah mencambuk tanpa sengaja Ukasyah, dan hari ini Ukasyah ingin membalasnya. Fatimah di saat itu pun kaget. Benarkah wahai Bilal? Gak mungkin Ukasyah melakukan itu. Dan kalau itu benar wahai Bilal, tolong kau sampaikan kepada Hasan dan Husain yang ikut berkumpul, sampaikan kepada dia, biar dia tubuhnya saja yang dicambuk, jangan tubuh yang mulia Rasulullah SAW. Datanglah Bilal membawa cambuk Rasulullah SAW. Begitu sampai di Masjid Nabawi Madinah, cambuk ini diberikan kepada Ukasyah. Begitu diberikan kepada Ukasyah, berdirilah Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab? Wahai Ukasyah, jangan kau cambuk Rasulullah SAW, biar aku saja kau cambuk untuk membalas apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, duduk wahai sahabatku.
Niatmu itu gak sia-sia dan Allah tahu derajatmu. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat ini niat baiknya untuk menggantikan posisi Nabi gak sia-sia di hadapan Allah. Maka di saat itu berdiri lagi Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ukasha, jangankan engkau cambuk satu kali diriku, 1000 kali kau cambuk diriku untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, wahai sepupuku, wahai menantuku, wahai sahabatku, duduklah. Allah tahu derajatmu dan Allah tahu niat baikmu. Artinya yang dilakukan itu pun gak sia-sia di hadapan Allah. Berdiri lagi Hasan dan Husain lagi-lagi disuruh duduk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdirilah, mendekatlah Ukasha di hadapan Nabi. Kemudian kata Nabi, wahai Ukasha, saat ini kau cambuklah diriku sekencang-kencangnya, bahkan lebih kencang dari cambukan yang aku berikan kepadamu. Maka di saat itu pengen cambuk, kata Ukasha, ya Rasulullah. Di saat itu semua sahabat nangis, marah tapi takut sama Rasulullah. Dia marah dengan Ukasha, bagaimana mungkin Ukasha orang baik, orang saleh, orang kakek yang luar biasa, tapi kenapa di akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nekat untuk mencambuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ukasha, ya Rasulullah, dulu kau cambuk diriku saat aku gak menggunakan baju. Kau buka baju, biar adil, aku mencambuk dalam kondisi engkau pun tidak berpakaian. Maka di saat itu Rasul pun membuka bajunya. Sahabat makin gemetar dan makin marah, haru semua dengan tangisan air mata di saat itu. Tiba-tiba Ukasha berdiri di hadapan Nabi. Kemudian dia memeluk Nabi dan mencium tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Ukasha, ya Rasulullah, bagaimana mungkin tega aku mencambuk dirimu, tubuh yang mulia, tubuh yang suci yang kami rindukan, yang wanginya sangat luar biasa. Aku melakukan ini hanya karena pengen kau membuka baju dan pengen kulitku dan kulitmu bersentuhan dan aku pengen mencium tubuhmu. Nabi pun terharu melihat apa yang dilakukan oleh Ukasha. Nabi menggunakan lagi pakaiannya. Sahabat yang tadinya menangis karena marah, di saat itu menangis karena terharu. Begitu luar biasanya Ukasha. Sahabat semuanya berdiri. Dia memeluk Ukasha, dikecup kening pipinya Ukasha, dipeluk Ukasha. Beruntung wahai engkau Ukasha, engkau bisa bersentuhan langsung kulitmu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa penghalang sedikit pun. Begitulah para sahabat. Bahkan jangankan sahabat, orang Yahudi saja, seorang pemuda, ketika dia sedang remaja-remaja pertumbuhannya, orang Yahudi belajar kitab Taurat di saat itu. Ada hari raya mereka. Di hari raya mereka tidak boleh ada aktivitas apapun kecuali semuanya mengkaji kitab Taurat. Dan di saat itu Rabi, guru besar mereka disebut Arabi itu, berkata, kalau ada di lembaran-lembaran kitab Taurat itu menceritakan tentang Muhammad, kebaikan Muhammad, akhlak Muhammad, ciri-ciri Muhammad, kau sobek itu halaman, kedua halaman itu kau bakar. Anak muda ini dibuka halaman yang keempat, sudah menceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW. Disobek sama anak muda ini, dibakar sama dia. Besoknya belajar lagi, ada lagi kisah tentang Muhammad, dibakar lagi. Akhirnya dia berpikir, semakin saya sobek, semakin muncul ini kisah tentang Muhammad. Dan kita pernah menceritakan kisah apa yang diceritakan dalam kitab Taurat tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saya sampaikan dulu kalau masalah di rumah saudara di saat penarikan di sana. Banyak isinya tentang Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Taurat itu. Anak muda ini berpikir, kalau semuanya saya sobek, makin hari makin habis. Apalagi dalam kitab Taurat itu bukan hanya menceritakan tentang Nabi, tapi tentang sahabat-sahabat Nabi. Luar biasa, Nabi-nya belum ada, sahabatnya belum ada, tapi ceritanya udah ada. Maka anak muda ini makin bingung. Dia tanya sama teman-temannya, siapa sih itu Muhammad? Dia bilang Muhammad itu tukang tipu, tukang sihir. Jangan kau dekat-dekat sama dia, jangan kau lihat wajahnya, karena wajahnya Nabi itu luar biasa. Siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab ketika di hadapan Nabi dia gak mau menatap wajahnya, hanya ingin berdialog bersamanya. Gak mau. Orang
kalau bilang Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, tidak ada apa-apanya Nabi Yusuf tentang Nabi kita Muhammad SAW. Makanya digambarkan Nabi Yusuf itu hanya seperti bulan, dan baginda Nabi itu seperti matahari. Bulan itu bisa kita tatap, seterang apapun itu bulan bisa kita tatap, tapi matahari di siang hari coba kau tatap, maka akan merusak mata. Gak bisa kita tatap. Begitulah Nabi SAW. Maka anak muda Yahudi ini, dia mencari Muhammad, dia mau mendatangi Muhammad. Di mana itu Muhammad berada? Di mana itu Muhammad tinggal? Maka disiapkan sebuah bekal kendaraan menuju dia di kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, orang yang pertama kali ditemui tidak lain adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orangnya putih, tinggi, ganteng, bersih. Begitu sampai di pintu Madinah, kata anak muda Yahudi ini, jangan-jangan ini Muhammad. Karena di kitab Taurat itu dikatakan orangnya ganteng, bersih, putih. Kemudian ditanya, apakah dirimu Muhammad? Salman Al-Farisi kaget ditanya. Siapa anak muda ini datang-datang bertanya Muhammad? Sementara Salman Al-Farisi matanya masih merah, lebam, habis nangis. Di dalam hatinya tidakkah anak muda ini tahu bahwa Muhammad Nabi SAW sudah wafat 3 hari lalu. Saat itu sudah wafat Nabi. Kemudian dia bercerita, saya seorang Yahudi, saya tertarik dengan kisah-kisah Muhammad dalam kitab Taurat kami, tapi saya mau ketemu siapa beliau, sehebat apa beliau, sedahsyat apa beliau. Kata Salman Al-Farisi, kalau saya sampaikan Muhammad telah wafat, ini anak muda mungkin dia akan pulang. Maka saya sampaikan kepada dia, wahai anak muda, kemarin ikut denganku, aku bawa engkau bertemu dengan sahabat-sahabat beliau. Dibawalah di Masjid Nabawi Madinah, kumpul semua sahabat sedang berduka, nangis, merah semua mata sahabat. Anak muda ini dengan beraninya datang di saat di perkumpulan para sahabat dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Dia mikir ada Sayyidina Muhammad SAW dalam perkumpulan itu. Tapi salamnya itu membuat para sahabat tangisan mereka semakin kencang. Jadi gak ada dalil dalam Islam itu orang yang meninggal kita gak boleh tangisi, gak ada. Ada yang bilang tubuhnya gak boleh menetes air mata kita, karena siapa tidak boleh menetes air mata kita? Saat ayah anaknya Nabi SAW wafat, laki-lakinya menetes air matanya Nabi. Tidak dilarang kita menangis, karena nangis itu, kesedihan itu dari dalam. Yang gak boleh itu meronta-ronta seolah-olah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya menangis di saat itu. Mana Muhammad? Kemudian sahabat baru berkata, wahai anak muda, siapkan dirimu, tidak ada engkau tahu bahwa Muhammad telah wafat 3 hari yang lalu. Baru Salman Al-Farisi cerita, anak muda ini orang Yahudi, dia tertarik dengan Rasulullah SAW. Dia sangat cinta, sangat rindu dengan Rasulullah SAW. Dia ingin bertemu dengannya. Kemudian begitu sahabat mengatakan bahwa Nabi telah wafat, dia marah. Apa kata dia? Ya Rabb, seandainya ibuku tidak melahirkan diriku, wahai Tuhanku, seandainya aku gak pernah hidup, seandainya aku gak pernah kenal kitab Taurat, seandainya aku gak pernah melihat dan membaca bagaimana keindahan Nabi, pasti aku gak nyesal sampai akhir hayatku. Tiba-tiba dia ingat, dalam kitab Taurat itu yang diceritakan bukan hanya Nabi, tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan. Bertanyalah dia, mana Ali karramallahu wajhah? Berdirilah Sayyidina Ali. Begitu berdirinya Sayyidina Ali, anak muda ini bertanya lagi, bagaimana ciri-ciri Rasul SAW? Kemudian kata Ali, Nabi itu dadanya berbulu, orangnya tampan. Kalau berdiri dengan orang yang tinggi, Nabi gak kelihatan pendek. Berdiri orang pendek, Nabi tak terlihat terlalu tinggi. Nabi itu luar